Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adinda Ferinda di Adin's Journey. Oke teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kembali lagi bersama saya akhirnya setelah 1 bulan nggak bikin video karena memang lagi males banget untuk bikin video. Dan kebetulan sekarang sudah jam 5.16 sore ya. Dan sebelum berlanjut, saya mau ngingetin lagi ke teman-teman yang baru bergabung di channel saya. Jangan lupa tonton dulu videonya, kemudian share, like, serta komen. Subscribe, paling pertama ya, paling penting adalah subscribe channel saya. Oke teman-teman, jadi berhubung konten kali ini masih sama ya, masih tentang seputar sharing pengalaman, karena kemarin ada yang bertanya tentang, Kak, ceritain dong gimana rasanya kerja di Jepang gitu ya. Kebetulan yang bertanya ini adalah salah satu anak atau siswa atau murid yang lagi sekolah di SMK kejuruan di bidang perhotelan, dan kebetulan juga saya lagi kerja di hotel, jadi saya mau nge-share ke dia melalui video dan juga buat teman-teman sekalian. Oke teman-teman, jadi mungkin kalau misalkan tadi thumbnailnya saya bakal tulis apa ya, enak nggak enaknya kerja di hotel Jepang ya. Oke guys, jadi untuk bekerja di hotel itu sendiri pun banyak ya tantangannya, macam-macamnya gitu ya. Dan di Jepang maupun di Indonesia sih hotel kan sama ya, maksudnya sama dalam artian mempunyai jenis-jenisnya lah. Ada hotel berbintang ya, ada bintang 3, 4, 5 dan sebagainya. Oke, jadi di tempat saya kerja ini, saya bekerja di hotel bintang 3. Namanya adalah Hotel Crown Hills Kushiro, berada di Hokkaido ya, Jepang. Dan kebetulan saya bekerja sebagai, kerjaan utama saya adalah room attendant atau housekeeper. Dan selain itu, ketika saya mengisi waktu luang di kerjaan lain, saya akan merangkap menjadi waiters di restoran dan juga bekerja di kitchen ya. Di setiap hari Minggu saya kerja di kitchen, bantuin koki. Oke, lanjut. Jadi bekerja di Jepang itu tentu beda ya sama kerja di Indonesia. Kalau di Indonesia kan, kalau pengalaman saya sebelum saya bekerja langsung di Jepang, saya training dulu di Indonesia selama 1 minggu ya, 2 minggu, selama 2 minggu. Dan kemudian setelah saya lihat gimana sih sistem kerja di Indonesia, setelah saya dirampainya di Jepang, tentu sangat-sangat berbeda. Kalau di Indonesia masih apa ya, manajemen perkakas peralatan untuk hotel tuh masih belum teratur, sedangkan kalau di Jepang itu sudah sangat-sangat termanage gitu ya. Misalkan dari macam-macam perkakasnya, seperti peralatan-peralatan yang kita perlukan di hotel seperti handuk, kemudian bed cover, kemudian apa ya, sarung bantal dan lain sebagainya, itu udah jelas gitu. Di setiap lantai per kamar itu sudah ada berapa lembar yang kita butuhkan gitu. Sedangkan kalau di Indonesia masih sangat belum, manajemennya belum bagus gitu ya. Dan untuk berbicara mengenai suka ataupun dukanya, itu pun tergantung juga. Kalau misalkan saya mau berbicara tentang dukanya dulu deh, yang nggak saya suka lah ya. Yang nggak saya suka itu bekerja di hotel itu adalah ketika saya dapat saya menghandle kamar yang kamar bebas rokok gitu, kamar yang khusus rokok gitu loh. Jadi di sana bisa rokok sepuasnya, mau ngapain aja. Nah, saya itu paling benci atau paling anti sebenarnya untuk menghandle kamar yang kayak gini. Kenapa? Karena rokok Jepang dengan rokok Indonesia itu berbeda teman-teman. Kalau rokok di Jepang itu aromanya sangat-sangat menyengat, jadi sakit banget ya kalau misalkan terhirup asapnya atau masih bau-bau rokok, itu sangat sakit di hidung dan bikin kepala pusing, bikin nafas sesak gitu ya. Jadi ketika membersihkan menghandle kamar di lantai khusus rokok itu, saya langsung
buka kamar langsung buka jendelanya, buka semuanya dibuka semua ya. Dan ketika musim dingin nggak mungkin dong saya buka karena bakalan dingin ya, mungkin saya buka beberapa menit doang, 1-3 menit paling lama, udah saya tutup kembali. Kemudian untuk nggak sukanya adalah ketika tamunya itu adalah ya, sebenarnya ini sih emang udah resiko ya kalau kita bekerja sebagai room attendant gitu. Banyak tamu yang memang terkadang ya namanya mereka nyewa kamar, mau diapa-apain terserah mereka gitu. Tapi hal yang paling nggak saya suka adalah kebanyakan dari mereka itu kadang merusak gitu ya, merusak fasilitas kamar dan juga merubah-rubah settingan kamar. Jadi kadang terganggu ketika kan kita sebagai room attendant itu bekerja mengejar waktu, kita punya target gitu kan, dalam hari ini sampai jam 12 gitu. Misalkan saya mulai start kerja itu jam 9 sampai jam 12 jam makan siang, saya harus kelarin kamar sekian, puluhan, kan ada 22 kamar gitu kan. Nah, sampai jam 12 harus ngelarin berapa kamar gitu. Ketika saya mendapatkan kamar yang settingannya malah berubah, jadi itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, itu harus kadang colokan lampu tidurnya dilepas untuk ngecharge HP atau untuk yang lain-lain sebagainya. Terus belum lagi cari sandal yang di mana-mana yang kadang hilang sebelah dan saya harus ngambil di lantai, dan pokoknya macam-macam sih kalau masalah kendala-kendala hal yang nggak paling disuka. Dan paling utama adalah hal yang paling nggak disuka adalah ketika tamu hotelnya itu bukan orang Jepang gitu ya. Sebenarnya sama aja sih mau orang Jepang mau enggak, 50-50 gitu perbandingannya. Orang Jepang ada yang bersih dan orang Jepang ada juga yang jorok gitu ya. Kadang ya itu dia, karena kalau misalkan tamunya dari luar negeri gitu kan, tentunya mereka mempunyai cara hidup yang berbeda kalau dalam sistem makanan. Kadang sampahnya yang berserakan, atau mungkin ketika mereka menggunakan kamar mandi atau WC yang ya begitulah. Jadi rada-rada gimana gitu. Awal-awal sih masih belum terbiasa ya, karena basicnya dulunya bukan di hotel. Saya cuma lulusan SMA dan kemudian saya melanjutkan ke salah satu universitas di negeri. Dan ketika saya bekerja di hotel saat ini, pas awal-awal tuh memang shock gitu. Oh my god, ternyata kerjanya kayak gini ya. Ketika saya udah bekerja di hotel itu saya merasakan memberi apresiasi yang cukup luar biasa lah. Kalau misalkan ada 10 jempol, saya kasih 10 jempol ke para room attendant atau housekeeper yang ada di dimanapun mereka bekerja di hotel ya. Karena ternyata jadi housekeeper itu nggak gampang. Mungkin kita yang biasanya bermalam atau nginep di hotel tuh kayaknya lihat kamar udah rapi, udah bersih, udah enak gitu kan. Tapi ternyata di balik kerapihan itu ada orang-orang yang paling berjasa, teman-teman. Orang-orang yang memang sangat harus berkompeten ya dalam bidang itu gitu. Dan untuk sukanya kalau misalkan perbandingannya dulu ya, perbandingan Indonesia dan Jepang. Kalau hal yang senang itu kalau hal yang senang itu di hotel Indonesia tuh biasanya dapat tips gitu ya. Tapi kalau di Jepang jangan ngarepin tips lah, karena memang budaya kita berbeda ya. Kalau di Indonesia kan memang bener sih ujung-ujungnya duit gitu. Tapi kalau di Jepang jarang banget orang ngasih tips itu berupa uang. Biasanya mereka memberi itu kayak cenderamata gitu, terus kayak pakaian, kemudian makanan. Biasanya orang Jepang itu meninggalkan note kayak lembaran kertas kemudian ditulis yang bahasa Indonesia artinya silahkan dimakan karena telah memberikan pelayanan yang baik kepada kami. Nah biasanya ditaruh di atas meja, terus di atasnya itu ada kayak buah-buahan seperti anggur mungkin, terus jeruk, pisang dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian juga ada makanan-makanan ciki seperti kayak jajanan Lays, Tet, kayak makanan-makanan ciki Indonesia dan lain sebagainya lah. Cuman kita yang muslim ya tentu berhati-hati untuk memakan makanan demikian, karena nggak semua makanan itu bisa kita makan gitu ya, karena bahannya yang memang ada yang haram ya,
nggak bisa dikonsumsi oleh kaum muslim. Dan untuk tips uang ada, alhamdulillah saya pun pernah mendapatkan uang sekitar 300.000 kalau dirupiahkannya, 300 ribuan lebih lah itu, tapi bukan dari kamar orang Jepang, tapi itu tamunya dari luar, kayak bule gitu loh, kayak bule-bule Eropa. Dan saya mendapatkan banyak pakaian seperti jaket dingin, dan kemudian kaos, karena bagi mereka itu kayak hadiah gitu. Memang sih bukan yang baru ya, tapi itu masih layak pakai banget gitu loh. Dan selanjutnya hal yang memang disukai itu adalah ketika bertemu dengan tamu yang memang ramah banget gitu ya. Jadi kayaknya mereka itu emang seneng aja gitu. Misalkan pagi-pagi itu nyapa, karena kan biasanya di hotel saya itu adalah hotel bisnis ya. Jadi memang kebanyakan tamu-tamunya itu adalah orang-orang yang bakal stay lama di hotel sampai 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Karena memang di hotel itu tamunya adalah orang-orang proyek. Jadi mereka biasanya mempunyai proyek di tempat ini, di Kushiro ya. Sedangkan mereka tuh berasal dari luar Kushiro. Jadi mereka bakalan tinggal lama di hotel gitu. Nah, ketemu dengan tamu-tamu yang sangat menyenangkan itu memang hal-hal yang menggembirakan sekali gitu. Jadi bisa memoles bahasa lagi, memoles kosakata lagi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah hal yang kadang risih ketika bertemu dengan tamu yang pengen kamarnya untuk dibersihkan, sedangkan tamunya tetap masih di dalam kamar gitu ya, belum pengen keluar, sedangkan jamnya adalah udah jam untuk membersihkan kamar gitu. Pas ditanyain, kalau di Jepang ini kan beda ya sama Indonesia. Kalau di Indonesia tok gitu kan, ketok pintu, terus selamat pagi, misi gitu kan. Kalau misalnya nggak ada tinggal buka gitu kan. Kalau misalkan ada tamunya ditanyain, mohon maaf bu, gimana kamarnya, mau dibersihkan atau enggak, kayak gitu ya. Kalau di Jepang itu kalau misalkan ketemu tamu yang memang sedikit unik gitu ya, unik dalam artian mau dibersihin, dia nggak mau apa ya, mereka ini nggak mau keluar dari kamar, tapi kamarnya itu mau dibersihin gitu, mau dibersihin, nggak tahu, pengen ngeliatin cara bersih atau gimana. Tapi sebagai rumah itu kan rada gimana ya, deg-degan gitu kalau misalnya ada tamunya gitu, kayak aduh mau ngerjain yang mana nih, mau itu kan. Di Indonesia juga kayak gitu sama sih gitu. Tapi kalau misalkan di hotel tempat saya kerja ini, karena hotelnya itu kecil dan sempit ya kamarnya, jadi rada bingung kalau misalkan geser ke sini ketemu sama tamunya lagi, narik kasur dikit, aduh tamunya gimana gitu, jadi rada bingung gitu. Dan ketika ketemu tamu yang kayak gitu, kadang juga kebanyakan cowok gitu ketimbang cewek, dan tahulah cowok itu kayak gimana gitu kan, kadang cuma pakai boxer gitu kan. Kalau misalkan orang Jepangnya sendiri mah biasa aja kali yang ngeliat kayak gitu. Kalau kita gitu kan, sayang budaya kita berbeda gitu kan, lihat cowok cuma pakai boxer, aduh, jadinya gimana gitu ya, harus tahan mata gitu, nggak boleh sampai salah lirik. Kita kalau salah lirik kan bahaya gitu kan. Dan kebanyakan hal disukanya mungkin kalau misalkan buat kita cewek ya, nggak mungkin munafik lah ya, tamu-tamunya kan kebanyakan cowok-cowok Jepang tuh kinclong gitu ya, jadi seneng gitu kan, jadi bikin semangat aja, aduh tamunya cakep, kadang parfumnya wangi ya, kayak gitulah. Dan mungkin itulah sedikit gambaran ketika teman-teman sekalian yang ingin bekerja di hotel ya, di bidang perhotelan di Jepang. Dan buat teman-teman yang masih sekolah di bidang perhotelan, udah semangat, tetap totalitas ketika sekolah, tetap digali informasinya bener-bener. Ketika terjun langsung ke dunia perhotelan yang nyata gitu, langsung ke hotelnya, semoga sekolahnya bener-bener bermanfaat gitu, bisa langsung dipraktekkan. Dan untuk sendirinya, untuk misalkan pengen bekerja di hotel pun, kalau misalnya pengen bekerja di Jepang pun bisa, di bidang perhotelan banyak sekarang ya, karena ada visa Tokutegino. Jadi teman-teman tinggal belajar bahasa Jepangnya dulu, kemudian ikut ujian level, atau kayak misalkan apa sih kalau di
di bahasa Inggris tuh kayak apa sih? Apa ya kalau misalkan di bahasa Inggris? TOEFL apa TOEFL sih? Nah, TOEFL kayak gitu. Kalau di Jepang juga ada namanya JLPT atau Nihongo no Ryoku Shiken, itu adalah ujian kemampuan bahasa Jepang. Jadi ntar ada levelnya. Nah, untuk mendapatkan visa Tokutegino, teman-teman harus bisa bahasa Jepang minimal N4, dan kemudian teman-teman punya keahlian. Misalnya kalau misalkan teman-teman keahliannya di bidang perhotelan, berarti teman-teman harus buktiin teman-teman setidaknya pernah magang lah di hotel atau pernah sekolah di perhotelan kayak gitu. Jadi ntar tinggal mengajukan ke imigrasi atau sebagainya, teman-teman bisa apa sih? Bisa mengkoreksi, bisa menggali informasinya itu banyak di internet, banyak banget tentang Tokutegino. Dan banyak banget informasi untuk bisa berangkat ke Jepang sesuai dengan keahlian kita masing-masing gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya bakal nge-share hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa ya subscribe, share, like, serta komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.